Jus kopi apa teh jus? Teh. Oh sampai istirahat dulu. Jadi kalau di kampung saya itu misal dulur-dulur pengen bangun rumah atau orang sini pengen bikin rumah itu nggak perlu punya uang sampai ratusan juta dulu, itu nggak perlu, karena orang di sini atau warga-warga ini biasanya menggunakan sistem yaitu gentenan butuh. Sistem gentenan butuh itu biasanya kayak gini. Nah, biasanya kalau lagi bubrah kayak gini, yang datang itu atau gotong royongnya itu yang pokok satu RT, kemudian ditambah dari saudara-saudaranya yang punya rumah. Untuk kali ini yang punya rumah yaitu Mbak RT Sugimo atau anak mantunya Mas Salam. Nah ini lagi pada istirahat buat udut-udut dan juga ngeteh. Nanti biasanya dilakukan sarapan sekitar jam 10-an pagi. Tadi pagi juga udah kayak selamatan atau amang-amang dulu. Jadi sistem lanjut yang tadi, sistem genten butuh itu, Mbak Sugimo itu sebelum bikin rumah kayak gini atau sebelum memutuskan untuk bikin rumah, dia biasanya jauh-jauh tahun sudah kayak nabung di orang-orang yang membangun rumah lebih dulu. Contohnya misal Mbak Sugimo punya sedulur namanya A, dia mau bangun rumah. Lalu kemudian Mbak Sugimo ditembungi butuh untuk membelikan mungkin 50 sak semen dengan harga 50.000 per sak. Nah, jadi ketika di kemudian tahun mungkin 5 tahun atau 6 tahun setelah Mbak Sugimo nyili butuh ke dulur tadi, Mbak Sugimo membangun rumah, kemudian dia akan kayak nagih ke dulur yang A tadi untuk membelikan kembali semen yang pernah dia belikan 50 sak dengan harga sekarang. Misal karena inflasi dan yang lain-lain harga semen sekarang 65.000, jadi Mbak Sugimo tetap akan dibelikan 50 sak semen dengan harga terkini atau 65.000. Jadi kayak sistem nabung tapi bunganya tuh mungkin ada bunganya tapi bunganya tuh bunga kenaikan harga. Begitu juga dengan bahan-bahan yang lain seperti besi, kemudian kadang rokok, kadang juga beras. Soalnya kalau bangun rumah tapi pakai sistem sambatan atau gotong royong gini, biasanya pengeluaran makanan juga lumayan banyak, tapi lebih ringannya yaitu berkurangnya tenaga untuk membangun rumah seperti kuli atau tukang. Tapi kalau tukang biasanya tetap yang punya rumah tetap memperkerjakan 2-3 tukang, kemudian yang lain atau tenaga yang lain itu kita sekedar sambatan tetangganya. Jadi itulah yang membuat ketika kita mau bangun rumah di sini itu nggak perlu punya uang ratusan juta dulu atau puluhan juta dulu. Jadi ketika orang-orang sini cuma punya uang mepet mungkin 10 juta, uang yang lain itu bisa minta bantuan atau minta butuh ke dulur-dulur, karena biasanya orang yang punya keinginan membangun rumah di beberapa tahun ke depan biasanya dia akan bersedia atau dengan senang hati membelikan butuh, tentu saja sesuai kemampuan mereka ya. Jadi misal jadi itu merupakan tradisi di kampung sini dan juga masih sampai sekarang juga masih banyak yang melakukan. Kalau di desa-desa lain saya kurang tahu ya, kayaknya sudah jarang orang-orang melakukan tradisi tembung butuh kayak gini. Biasanya nggak cuma dulure tapi tetangga-tetangga dekat biasanya juga pernah numpangi atau dimintain butuh sama Mbah
RT kayak gini. Nah, jadi nanti proses pembangunannya itu Mbah Sugimo yang punya rumah ini akan menyewa beberapa tukang, mungkin 3 sampai 4, dua tukang dan 2 asistennya. Lalu untuk tenaga yang lain kayak bantuan lain biasanya itu tiap hari akan datang dari keluarga atau dari kerabat, juga dari lingkungan. Itu biasanya sebagai apa ya, tenggang rasa atau sebagai balas budi, karena biasanya Mbah Sugimo ini setiap tetangganya atau sedulurnya bikin rumah, dia juga sambatan atau meluangkan tenaganya untuk membantu pembangunannya. Jadi ketika Mbah Sugimo sekarang bangun rumah, nanti sampai selesai biasanya akan ada tetangga yang setiap hari itu bergantian membantu proses pembangunannya. Nah, ini punya rumah udah pulang dari pasar, udah membawa sebontot makanan. Ini padan nih, Pak. Nanya, Pak. Kidul tek ujung. Pak. Ini lagi cuma Grace. Cek Grace. Iku di sekolah sing nang Dek. Ayo, di sekolahan. Ya sabane anu nek ngrungok-ngrungok iku sabane pasar gitu. Sing sapa bagus Jaya kok kidul, tadi lagi. lagi. Jadi bisa kita. Hari sore sih gambyong ana rak, cuma sore. Ya, jualan tapi kan togal-togalan iki. Campur sari, awan gambyong, bumine bisa gambyong neh ngono. Awan campur sari, bumi beripat yang lagi. Oh, Malam wis setu. Pegone iki nyang. Ini Pak, jangan bawa. penumpang warga tenang lho. Ya iya ngono kaya.
Kowe anak jelas banget apa ya? Ayo, 2 meter 40. Merete 4 meter. Nah, Dhuwure anter semeter. wis kena to kuwi. 2 meter 40. Manglo kuwi renteng. Lho kok Aja bisa ngono iki kok mercet piye? Wis iki nggo 3 meter mesti numpang, 4 meter numpang, 5 meter numpang. Tapi kamar lakone jejer pingkung ngidul wis 3 kuwi. Kuwi ngono lho, Pak. Iki to. Ngono ki nang gagasan kowe iki ben rada menak ngono. Urung ting anu jenenge iki gambar wis tenang. Kurang halus jalan ngarep. Mau ngarep pingko, kuwi penake piye? Dhuwur pingko maju sisan DL. Apa patute sepiro wae maju. Apa pingko dintekke singkuan elelan. Maharia lho. Kamar pingko. Banget kuwi ya patute. Nyatek jare. No. Berbaharia. Nah, Harian yang aku lak wis ngomong to. Gua merek piro kowe manut cantus bae kentengan. Kamar pingko prayo. Merete ya wis lewat 4 meter iso kok. Nah, jadi nggak Ping piro wis. Iya. Iki ngidule enek piro pingko ya wis iso numpang bae. Eneng kamare jejer kuwi mang aku ra ngono. Pajari 4 meter. Menunggu hari. Sambung. Sambung. Sitok mbah 2 meter 40. Sesisih iki Gusti kok. Kita. Tok.